Kita berada di masa koevolusi yang intens, perlombaan senjata antara pemburu sutra dan mangsa bersayap. Laba-laba telah menguasai jaring orb, tetapi serangga tidak tinggal diam. Tekanan evolusioner yang sama yang mendorong laba-laba untuk menjadi arsitek juga mendorong ngengat dan serangga lain untuk mengembangkan pertahanan. Anda menyaksikan ngengat. Sebagai makhluk nokturnal, mereka harus berurusan dengan jaring di lingkungan minim cahaya. Anda melihat bagaimana kutikula mereka telah berevolusi menjadi tertutup sisik yang longgar dan licin. Ketika ngengat yang malang menghantam jaring yang lengket, sisik-sisik inilah yang pertama kali mengenai perekat mucoid. Sisik itu tersangkut, tetapi bukannya menarik tubuh ngengat, ikatan itu hanya menarik sisik-sisik longgar tersebut. Sisik-sisik itu terlepas, meninggalkan ngengat, meskipun sedikit tercela, untuk melanjutkan penerbangannya, melepaskan diri dari maut dengan mengorbankan perisai luarnya. Ini adalah strategi melarikan diri yang luar biasa, dikembangkan selama jutaan tahun untuk melawan senjata perekat laba-laba. Tidak hanya sisik, Anda juga melihat serangga mengembangkan kemampuan sensorik untuk mendeteksi sutra. Beberapa ngengat telah mengembangkan pendengaran yang dapat menangkap sinyal frekuensi ultrasonik yang digunakan laba-laba pemburu tertentu, memungkinkan mereka mengambil tindakan mengelak sebelum jaring ditenun atau sebelum serangan diluncurkan. Reaksi laba-laba terhadap pertahanan ini sangat menarik. Laba-laba tidak dapat mengubah kimia dasar ngengat, jadi mereka harus mengubah jaring mereka. Koevolusi memaksa laba-laba untuk berinovasi pada desain. Anda menyaksikan lahirnya varian jaring. Beberapa laba-laba orb weaver mulai menenun jaring dengan spiral penangkap yang lebih rapat untuk meminimalkan peluang ngengat melarikan diri dengan sisik mereka. Laba-laba lain, seperti spesies penenun bolas, sepenuhnya meninggalkan jaring, memilih untuk menggunakan sutra yang sangat lengket dan satu filamen sebagai senjata ketapel yang dilemparkan. Kisah ngengat dan sisik mereka adalah pengingat penting, evolusi bukanlah jalan satu arah. Saat satu spesies mengembangkan senjata sempurna, spesies lain mengembangkan perisai yang sempurna. Perlombaan senjata ini memastikan bahwa teknologi sutra terus berkembang dan terdiversifikasi, mengubah cara, bentuk, dan kimiawi jaring untuk mengatasi setiap pertahanan baru yang dilemparkan oleh alam. Laba-laba orb weaver telah menghadapi ngengat yang cerdik dan sisik yang licin. Tetapi tantangan terbesar bagi jaring adalah kecepatan. Serangga modern terbang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada pendahulu karbon mereka. Ketika serangga cepat, seperti tawon atau lebah yang besar, menghantam jaring, energi kinetik tumbukan dapat merobek keseluruhan struktur, atau lebih buruk, memantulkan mangsa menjauh. Anda menyaksikan evolusi merespons tantangan fisik ini dengan menyempurnakan kualitas sutra struktural, sutra major ampulet, bahan yang digunakan untuk bingkai dan jari-jari radial. Ingat bahwa sutra ini adalah komposit protein yang menggabungkan kekuatan kristalin dan elastisitas amorf. Di bawah tekanan tumbukan serangga cepat, evolusi telah meningkatkan proporsi bagian elastis protein. Sutra dragline laba-laba modern tidak hanya sangat kuat, ia juga memiliki kemampuan menyerap energi yang luar biasa. Bayangkan laba-laba baru saja menemukan peredam kejut biologis. Ketika serangga besar menghantam, filamen sutra tidak putus. Sebaliknya, mereka meregangkan bagian amorf mereka secara dramatis. Filamen dapat meregang hingga 40% dari panjangnya tanpa kehilangan ketahanan tarik, menyerap energi tumbukan secara bertahap. Anda melihat bagaimana fisika ini memungkinkan jaring untuk bertindak seperti trampolin raksasa. Tumbukan yang akan merobek material non-elastis hanya menyebabkan seluruh jaring melentur. Jaring itu bergetar, membiarkan filamen penangkap yang lengket melakukan tugasnya menahan mangsa yang melambat, sementara sutra bingkai menjaga integritas struktur. Tingkat ketahanan tarik yang tinggi ini adalah hasil dari perlombaan senjata. Hanya laba-laba yang sutra strukturalnya dapat menangani dampak kecepatan tinggi yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dunia yang penuh dengan serangga tercepat. Tekanan dari makhluk terbang yang lebih berat dan lebih cepat ini mendorong sutra untuk menjadi material komposit yang paling canggih di alam, kuat seperti baja dan lentur seperti karet. Inilah puncak dari teknik ketegangan. Sutra major ampulet adalah garis hidup laba-laba, bukan hanya untuk keamanan saat melompat, tetapi sebagai komponen inti dari mesin pembunuh pasif mereka.
Itu adalah kekuatan dan elastisitas sutra yang memungkinkan laba-laba Orb Weaver untuk menaklukkan kecepatan dan energi kinetik, memastikan bahwa sekali mangsa tertangkap, ia tidak akan pernah lepas. Kita telah melihat sutra menjadi alat struktural dan senjata perekat, tetapi ada satu tugas penting yang tersisa, mengamankan hasil tangkapan. Mangsa yang terperangkap dalam jaring orb, terutama yang kuat, masih dapat merusak jaring atau melarikan diri sebelum laba-laba tiba. Evolusi merespons dengan menciptakan sutra yang dirancang khusus untuk pembungkus dan penyambungan instan. Anda fokus pada kelenjar piriform dan kelenjar aciniform. Kelenjar-kelenjar ini secara kolektif menghasilkan sutra yang vital untuk mengikat. Amati laba-laba Orb Weaver saat ia mendekati serangga yang terperangkap. Ia tidak langsung menggigit. Pertama, ia harus melumpuhkan dan mengamankannya. Ia memutar mangsa dengan cepat, sementara Spinneret mengeluarkan sutra pembungkus dengan kecepatan luar biasa. Sutra pembungkus ini, yang sebagian besar berasal dari kelenjar aciniform, dirancang untuk memiliki kekuatan yang cukup, tetapi yang paling penting, ia harus cepat mengeras saat bersentuhan dengan udara. Anda melihat cairan protein itu keluar dan langsung menjadi lapisan tebal, seperti perban gips yang membalut serangga. Perban sutra ini menahan sayap dan anggota tubuh mangsa, melumpuhkannya dalam kepompong sutra. Sutra aciniform adalah inovasi utama dalam efisiensi berburu. Ia memungkinkan laba-laba untuk melumpuhkan mangsa beracun atau berbahaya dari jarak jauh dengan aman, sebelum mendekat untuk gigitan terakhir. Kelenjar piriform memiliki fungsi yang lebih halus, tetapi sama pentingnya, ia menghasilkan sutra semen atau semen. Sutra piriform digunakan untuk sambungan dan titik jangkar. Setiap kali laba-laba ingin menempelkan filamen jaring pada batang kayu atau dua filamen bertemu di pusat jaring orb, ia menggunakan perekat piriform yang cepat mengering dan sangat kuat. Anda melihat bahwa sutra piriform adalah alasan mengapa jaring orb dapat berdiri tegak. Tanpa lem super yang cepat mengikat ini, setiap persimpangan akan menjadi titik lemah, dan seluruh jaring akan ambruk karena tegangan. Evolusi telah mengubah teknologi sutra dari sekadar pertahanan menjadi serangkaian alat spesialisasi yang mencakup setiap langkah dalam proses berburu dan bertahan hidup. Dari kelengketan untuk menangkap, elastisitas untuk menahan benturan, hingga semen yang cepat mengikat untuk konstruksi, dan sutra gips yang cepat mengeras untuk melumpuhkan. Teknologi sutra adalah perwujudan kesempurnaan rekayasa yang mencakup kimia, fisika, dan perilaku. Kita telah melihat bagaimana laba-laba berevolusi untuk memintal sutra, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada jaring setelah badai merusak, atau ketika sutra penangkap menjadi terlalu kotor? Sutra adalah protein murni, bahan yang mahal untuk diproduksi. Laba-laba tidak mampu membuang sumber daya vital ini. Anda menyaksikan laba-laba Orb Weaver modern di tengah pagi. Jaringnya, yang ditenun dengan presisi sempurna malam sebelumnya, kini rusak sebagian dan ditutupi oleh serpihan yang tidak dapat dicerna. Perhatikan perilakunya. Alih-alih melepaskan diri dan memulai dari awal, seperti yang dilakukan arsitek manusia terhadap bahan yang rusak, laba-laba mulai membongkar karya seni mereka. Ia bergerak hati-hati di sepanjang spiral yang lengket, mengunyah dan menelan filamen sutra yang rusak. Ini adalah strategi ekonomi perilaku yang luar biasa, berakar pada tekanan yang dihadapi nenek moyang mereka di lingkungan yang kering dan kekurangan protein seperti Permian. Dengan mencerna sutra, laba-laba merebut kembali sekitar 80 hingga 90% protein yang mahal. Protein ini kemudian diurai kembali menjadi asam amino, yang segera dikirim ke kelenjar sutra untuk memproduksi filamen baru. Proses daur ulang ini bukan hanya tentang protein. Sutra mengandung air dalam jumlah besar, terutama lapisan perekat mucoid yang hidrofilik. Di lingkungan kering, mengkonsumsi kembali jaring adalah cara yang sangat efisien untuk memulihkan kelembapan, sama pentingnya dengan menemukan sumber air. Anda melihat bagaimana daur ulang ini memastikan keberlanjutan. Laba-laba dapat membangun jaring baru setiap hari, memperbaikinya di tempat-tempat yang paling menguntungkan secara ekologis, tanpa membebani tubuh mereka dengan produksi protein yang konstan dari awal. Laba-laba secara harfiah dapat menenun kembali masa depan mereka dari masa lalu mereka. Siklus daur ulang ini menutup lingkaran evolusi. Sutra dimulai sebagai cara untuk menghemat air dan nutrisi di dalam liang, jutaan tahun kemudian,
setelah mencapai puncak kejayaan arsitektur, laba-laba kembali menggunakan sutra untuk tujuan konservasi sumber daya yang sama. Kejeniusan sejati laba-laba bukanlah hanya dalam menciptakan material super, tetapi dalam menciptakan ekosistem mini yang sepenuhnya dapat didaur ulang, di mana limbah menjadi bahan baku dan tidak ada protein yang terbuang sia-sia. Ini adalah warisan terakhir dari Insinyur Sutra, penguasaan sempurna atas kimia, fisika, dan ekonomi. Kita telah mencapai era modern, periode Kenozoikum, dan di sini, laba-laba Orb Weaver mencapai puncak arsitektur mereka dalam ukuran dan kemegahan. Anda berdiri di hutan tropis, menyaksikan hasil karya Nephila, laba-laba sutra emas raksasa. Jaringnya tidak hanya besar, beberapa membentang hingga beberapa meter, tetapi juga berwarna. Anda melihat warna kuning keemasan yang mencolok pada sutra bingkai mereka. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah evolusi kimia yang disengaja. Warna emas ini berasal dari pigmen karotenoid yang dicerna oleh laba-laba dan dimasukkan ke dalam protein sutra struktural. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi ini memberikan keuntungan ganda dalam lingkungan yang diterangi matahari. Pertama, di hutan yang cerah, warna emas berfungsi sebagai kamuflase untuk laba-laba itu sendiri. Laba-laba Nephila yang besar bersembunyi di pusat jaring, dan warna emas berpadu dengan bintik-bintik cahaya matahari yang menembus kanopi, menyamarkan keberadaan predator tersebut dari mata burung dan kadal. Kedua, ada hipotesis yang lebih menarik, sutra emas ini memanipulasi cahaya. Anda melihat bahwa banyak serangga, terutama lebah dan lalat, mencari makanan di bunga yang memantulkan sinar ultraviolet, UV. Sutra emas Nephila bertindak sebagai filter cahaya, menciptakan pola yang dapat dilihat serangga di spektrum UV. Bayangkan Anda adalah serangga, Anda terbang mencari makanan, dan jaring emas itu, yang seharusnya tak terlihat di mata manusia, mungkin memancarkan sinyal visual tertentu, meniru warna daun atau bunga yang menarik. Sutra telah berevolusi dari pembangun struktur menjadi ilusionis optik, menarik mangsa langsung ke dalam perangkap. Fenomena Nephila menunjukkan bahwa setelah jutaan tahun menyempurnakan kekuatan, kelengketan, dan elastisitas, evolusi mulai bermain dengan cahaya dan warna. Sutra tidak hanya harus menahan pukulan, ia harus menarik mangsa. Anda menyadari bahwa Nephila adalah bukti hidup dari tekanan evolusioner yang tiada henti. Sutra emas adalah investasi sumber daya yang mahal, namun manfaatnya dalam lingkungan yang kompetitif sangat besar. Mereka adalah insinyur emas yang memanfaatkan kimia material dan ilusi optik untuk mendominasi habitat tropis, sebuah puncak yang dibangun di atas fondasi sutra sederhana dari jutaan tahun yang lalu. Setelah menguasai geometri jaring, tantangan terakhir laba-laba adalah geografi. Bagaimana laba-laba kecil mampu meluncurkan sutra struktural yang kuat melintasi jurang atau celah lebar untuk mendirikan jaring raksasa mereka? Mereka membutuhkan jembatan suspensi yang terjangkau. Anda menyaksikan adegan yang luar biasa di puncak pohon tertinggi di hutan. Laba-laba Orb Weaver raksasa tidak bisa melompati jurang selebar 10 meter. Namun, ia tidak perlu melompat. Ia menggunakan teknologi sutra yang paling sederhana, dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang fisika atmosfer. Laba-laba memosisikan dirinya di tempat terbuka. Ia mengangkat perutnya ke udara dan mengeluarkan beberapa filamen sutra dragline ultra ringan secara bersamaan. Filamen ini tidak dimaksudkan untuk langsung jatuh. Sebaliknya, laba-laba memanfaatkan gaya elektrostatik bumi dan arus udara termal. Anda melihat sutra, yang bermuatan negatif saat dipintal, ditolak oleh bumi dan diangkat oleh sedikit angin. Alih-alih jatuh, filamen sutra tipis ini, mirip baling-baling layang-layang, terangkat oleh gerakan udara, mengambang seperti awan kecil yang tak terlihat. Proses yang kita sebut ballooning ini memungkinkan laba-laba untuk meluncurkan kawat penarik utama melintasi jarak yang sangat jauh. Sutra terus dipintal hingga filamen, didorong oleh angin, menyentuh titik jangkar padat di sisi lain, mungkin cabang pohon yang jauh, atau bahkan bangunan. Begitu sutra itu menyentuh dan menempel kuat menggunakan semen piriform, laba-laba merasakan ketegangan yang tepat. Ia sekarang memiliki jembatan suspensi pertama. Setelah kawat pertama terpasang, laba-laba dapat meluncur di atasnya, mengamankan kawat kedua, dan mulai membangun kerangka jaring.
Anda menyadari bahwa jaring orb raksasa bukanlah keajaiban arsitektur saja, tetapi juga keajaiban rekayasa luar ruangan yang memanfaatkan kekuatan yang tidak terlihat. Teknologi ini, memanfaatkan angin untuk mengirim kawat dragline ke seberang jurang, adalah strategi penyebaran yang telah memastikan keberhasilan laba-laba di hampir setiap benua. Dari liang yang lembab dan pertarungan melawan dehidrasi, Sutra telah berkembang menjadi teknologi yang menguasai penerbangan dan memungkinkan pembangunan struktur monumental yang menantang gravitasi dan memanfaatkan fisika atmosfer. Ini adalah kesimpulan dari kisah Insinyur Sutra, penguasaan total atas material, mesin, dan lingkungan. Kita telah melihat kesempurnaan jaring orb, tetapi evolusi tidak pernah berhenti. Sekarang, Anda akan menyaksikan garis keturunan laba-laba yang memutuskan bahwa memiliki jaring raksasa adalah membuang-buang waktu. Mereka memilih spesialisasi ekstrim, menggunakan sutra sebagai bola maut yang diluncurkan secara strategis. Anda berada di malam hari, di hutan modern. Anda mencari laba-laba bolas, mastopora. Laba-laba ini adalah pemburu yang luar biasa, menggabungkan kimia dan fisika untuk menipu mangsanya. Alih-alih jaring geometris, Anda melihat laba-laba itu hanya tergantung pada satu filamen dragline di antara dua daun. Ia memegang seutas sutra tipis yang di ujungnya tergantung bola perekat tunggal yang besar. Bola ini, yang ditenun menggunakan sutra agregat yang sangat lengket dan berat, adalah senjata utamanya. Keajaiban sejati ada pada indera penciuman Anda. Laba-laba bolas tidak menunggu, ia menarik mangsa dengan tipuan kimia. Ia telah mengembangkan kemampuan untuk meniru aroma feromon seksual yang dikeluarkan oleh ngengat betina. Aroma ini dilepaskan ke udara, menarik ngengat jantan yang lapar akan pasangan. Anda merasakan udara, serangga jantan terbang menuju sumber aroma, berpikir mereka akan menemukan pasangannya. Saat ngengat jantan mendekat, laba-laba mendeteksi suara kepakan sayapnya melalui getaran halus. Saat ngengat berada dalam jangkauan, laba-laba meluncurkan bola sutra mautnya, memutarnya seperti bolas yang dilemparkan oleh Gauko. Bola lengket itu menghantam dan langsung menempel pada ngengat. Perhatikan efisiensi brutal ini. Laba-laba telah mengabaikan semua kompleksitas arsitektur jaring orb untuk fokus pada satu garis maut yang sempurna. Sutra di sini adalah medium untuk menyampaikan senjata lengket dan, yang lebih mengejutkan, untuk membawa penipuan kimia. Evolusi telah mengubah sutra dari pertahanan pasif menjadi alat perburuan aktif yang diaktifkan secara kimiawi. Laba-laba bolas adalah pengingat bahwa diversifikasi sutra tidak hanya menghasilkan jaring yang lebih baik, tetapi juga mengarah pada perilaku berburu yang paling aneh dan paling cerdik di dunia. Ini adalah kisah tentang bagaimana gen sutra yang bermutasi dapat membuka jalan bagi penipuan kimia dan spesialisasi ekstrim. Kita menyaksikan cabang evolusioner lain yang ekstrim. Jika laba-laba bolas menggunakan kimia, maka laba-laba dinopits, atau laba-laba penangkap jaring, netcasting spider, menggunakan mekanika dan optik untuk berburu. Anda berada di malam hari, di habitat yang gelap dan terbuka. Anda melihat makhluk dengan sepasang mata tengah yang luar biasa besar, berevolusi untuk melihat dalam kondisi paling redup. Mereka tergantung terbalik di jaring bingkai kecil, tapi senjata mereka adalah struktur yang mereka pegang di kaki depan mereka. Mereka telah menenun jaring kecil, berbentuk persegi, yang mereka pegang erat-erat. Jaring ini tidak seperti jaring orb, ia ditenun dari sutra Kraibelet yang sangat halus dan kusut, tetapi dengan keunggulan yang jauh lebih baik. Sutra Kraibelet ini ditenun dengan kerapatan tinggi dan sangat elastis, memungkinkannya membentang berkali-kali lipat dari ukuran aslinya. Anda menyaksikan laba-laba dinopits menunggu dengan sabar. Ia menggunakan matanya yang besar untuk menentukan posisi mangsa yang bergerak di bawahnya, biasanya serangga darat kecil. Saat mangsa berada di bawahnya, laba-laba mempraktikkan akrobat luar biasa. Ia meregangkan jaring sutra kecil itu dengan kaki depannya, meningkatkan ketegangan, dan kemudian, dalam gerakan yang disebut lemparan lompat, ia menjatuhkan dirinya ke bawah sambil melemparkan jaring yang membentang itu ke atas mangsa. Jaring yang tadinya kecil membentang secara instan, menyelimuti mangsa. Elastisitas sutra Kraibelet memungkinkan jaring itu menelan mangsa yang lebih besar dari ukuran jaring itu sendiri, melumpuhkannya dalam lapisan serat yang kusut dan mekanis.
Keunikan laba-laba Dino Pits adalah mereka memanfaatkan kembali sutra Cryblade, teknologi kuno, dan mengubahnya menjadi senjata aktif. Alih-alih menunggu mangsa menyentuh jaring, mereka membawa jaring ke mangsa. Ini adalah evolusi perilaku yang berani, didorong oleh adaptasi yang meningkatkan kemampuan melihat mereka di malam hari. Anda melihat bahwa sutra di sini berfungsi sebagai kantung penangkap yang sangat elastis. Itu adalah senjata pegas yang siap digunakan. Tidak ada perekat cair, hanya jerat mekanis yang disempurnakan. Kisah Dino Pits adalah kisah tentang bagaimana gen sutra purba dapat menemukan kegunaan baru di era modern, menunjukkan fleksibilitas luar biasa dari protein sutra untuk mendukung strategi berburu yang beragam. Mereka tidak hanya membangun, mereka meluncurkan perangkat keras mereka. Kita telah melihat sutra sebagai alat berburu dan pertahanan. Tetapi dalam babak terakhir evolusi ini, Anda akan menyaksikan sutra sebagai bahasa dan mediator perkawinan. Bagi laba-laba, mendekati betina seringkali sama berbahayanya dengan mendekati mangsa. Anda menyaksikan adegan berbahaya, laba-laba jantan, yang jauh lebih kecil dari betina orb weaver raksasa, mendekati tepi jaring yang merupakan wilayah perburuan betina. Bagi betina, getaran apapun di jaring berarti makanan. Jadi, jantan harus meyakinkan betina bahwa ia adalah pasangan, bukan sarapan. Disinilah evolusi mengubah sutra menjadi alat komunikasi yang halus. Laba-laba jantan menggunakan filamen drag line pribadinya, yang secara kimiawi mungkin memiliki tanda pengenal, untuk membangun garis sinyal yang mengarah ke jaring betina. Lalu, ritual dimulai. Anda mengamati jantan itu menepuk-nepuk sutra, menarik, dan memetik filamen dengan irama yang sangat spesifik dan spesies spesifik. Getaran yang dihasilkan ini jauh berbeda dari getaran perjuangan mangsa. Ini adalah sinyal yang ditransmisikan melalui sutra yang tegang. Frekuensi dan pola getaran ini telah disempurnakan selama jutaan tahun oleh seleksi seksual. Jantan yang mengirimkan lagu yang salah akan segera diidentifikasi sebagai mangsa dan dimakan. Jantan yang berhasil mengirimkan ritme yang tepat dapat menenangkan betina, mengalihkan mode berburu betina ke mode perkawinan. Anda melihat bagaimana laba-laba jantan sering menggunakan sutra untuk tujuan lain selama pacaran, seperti mengikat sementara anggota tubuh betina dengan sutra pengaman saat ia mendekat, memastikan bahwa serangan mendadak tidak mungkin terjadi. Sutra di sini adalah alat perundingan. Dalam spesies lain, Anda melihat jantan memintal kepompong sutra berisi mangsa, membawanya sebagai persembahan damai kepada betina. Sutra tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus makanan, itu adalah mata uang perkawinan. Kisah pacaran sutra ini menunjukkan betapa dalamnya sutra telah terintegrasi ke dalam ekologi laba-laba. Sutra telah berkembang melampaui sekadar struktur fisik. Itu telah menjadi bahasa yang memungkinkan pengenalan spesies, memediasi konflik, dan memastikan kelangsungan garis keturunan. Dari lapisan liang purba, sutra telah menjadi benang percintaan yang menyelamatkan hidup laba-laba jantan. Kita menutup kisah evolusi sutra dengan salah satu permainan bertahan hidup dan reproduksi yang paling canggih, hadiah perkawinan yang dibungkus sutra. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sutra beralih dari fungsi murni fisik menjadi alat manipulasi perilaku. Anda mengamati laba-laba pemburu, di mana jantan harus sangat berhati-hati. Betina besar memiliki kecenderungan kanibalistik. Jantan harus memberikan gangguan, sebuah janji nutrisi yang cukup untuk mengalihkan perhatian betina saat proses perkawinan yang berisiko berlangsung. Jantan menggunakan sutra pembungkus aciniform yang cepat mengeras, menangkap dan membungkus mangsa kecil. Anda melihat kepompong sutra putih yang padat. Ini adalah hadiah perkawinan, nuptial gift. Saat jantan mendekati betina, ia menawarkan bola sutra itu. Saat betina sibuk membuka dan mengkonsumsi mangsa, perhatiannya beralih dari jantan. Sutra di sini adalah alat manajemen waktu. Waktu yang dihabiskan betina untuk membuka dan makan adalah waktu berharga bagi jantan untuk menyelesaikan proses perkawinan tanpa dimakan. Peningkatan investasi sutra pada bungkusan ini secara langsung meningkatkan peluang kelangsungan hidup jantan. Namun, evolusi tidak selalu jujur. Anda melihat variasi yang lebih cerdik. Beberapa laba-laba jantan telah berevolusi untuk menipu. Mereka akan membungkus sutra dalam jumlah besar, menciptakan kepompong yang tampak besar dan menarik,
tetapi di dalamnya, mangsanya mungkin sangat kecil, atau bahkan hanya puing-puing atau sutra kosong yang dililit dengan rapi. Penipuan ini dimungkinkan karena kehebatan sutra aciniform dalam menghasilkan lapisan tebal dengan cepat. Sutra menjadi alat untuk menipu persepsi betina, memberikan penampilan janji nutrisi yang besar, sementara jantan memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka sendiri. Kisah hadiah perkawinan ini merangkum seluruh perjalanan sutra. Dimulai dari kebutuhan untuk melindungi kehidupan yang rapuh, telur, sutra kini digunakan untuk melindungi kehidupan jantan yang rapuh dari pasangannya. Sutra adalah penentu kelangsungan hidup, negosiator, dan penipu. Dari tetesan cairan di pantai Devonian hingga arsitektur nano dan trik kimia modern, laba-laba telah menguasai teknologi protein seperti tidak ada makhluk lain di planet ini. Sutra adalah warisan mereka, sebuah bukti diam-diam tentang kejeniusan evolusioner. Kita telah menyaksikan laba-laba menaklukkan tanah dan udara, tetapi tantangan terbesar yang dihadapi spesies apapun adalah penyebaran. Bagaimana laba-laba, tanpa sayap, menyebar ke benua dan pulau-pulau baru? Jawabannya terletak pada penggunaan sutra dragline paling halus, yang diubah menjadi pesawat tanpa awak yang ditenagai oleh listrik. Anda mengamati laba-laba muda yang baru menetas, spiderlings. Laba-laba dewasa mungkin membuat jaring raksasa yang stabil, tetapi laba-laba muda perlu melarikan diri dari persaingan saudara kandung. Mereka mencari titik tertinggi, mengangkat perut mereka ke udara, dan bersiap untuk meluncur. Mereka mengeluarkan filamen sutra dragline ultra halus, filamen yang hampir tidak terlihat. Sutra ini, karena gesekan saat dipintal, menjadi bermuatan listrik negatif. Anda harus memahami atmosfer. Bumi memiliki medan listrik global. Permukaan bumi bermuatan negatif, dan atmosfer atas bermuatan positif. Fenomena alam ini menciptakan gradien listrik yang meluas hingga ke tingkat tanah. Anda menyaksikan keajaiban fisika. Sutra yang bermuatan negatif itu segera ditolak oleh permukaan bumi yang juga bermuatan negatif. Penolakan elektrostatik ini memberikan gaya angkat yang halus namun kuat pada sutra. Sutra dragline bertindak sebagai sayap dan baling-baling layang-layang yang dikombinasikan dengan balon. Sutra tidak perlu ditarik oleh angin kencang, ia hanya perlu terangkat oleh daya angkat listrik, dan kemudian arus udara yang paling lambat pun dapat membawa laba-laba muda itu. Mereka melayang, menggunakan teknologi ballooning ini, mencapai ketinggian ribuan meter, melintasi gunung, bahkan lautan. Jutaan tahun yang lalu, ballooning adalah mekanisme utama yang memungkinkan laba-laba mendominasi setiap relung ekologis saat benua bergeser. Anda menyadari betapa cerdiknya adaptasi ini. Evolusi telah mengubah sutra, yang dimulai sebagai pelindung air, menjadi alat penyebaran antar benua yang memanfaatkan fisika fundamental planet. Sutra tidak hanya memungkinkan laba-laba bertahan, sutra memungkinkan mereka menjajah. Ini adalah teknologi perjalanan jarak jauh yang paling murah dan paling efektif. Semuanya didasarkan pada sehelai protein bermuatan. Setelah menguasai perjalanan antar benua, Anda harus memahami dampak ekologis besar dari teknologi ballooning. Sutra tidak hanya memungkinkan laba-laba bepergian, tetapi juga memastikan mereka mendistribusikan diri secara cepat dan efisien, menjamin kolonisasi global. Bayangkan peristiwa kepunahan besar, seperti yang memusnahkan dinosaurus di akhir kapur. Peristiwa seperti itu tiba-tiba membuka sejumlah besar relung ekologis. Tanpa kemampuan terbang aktif, laba-laba akan lambat dalam mengisi kekosongan ini. Anda menyaksikan bagaimana, segera setelah bencana iklim atau geologis, jutaan laba-laba muda meluncur. Mereka tidak berinvestasi energi dalam perjalanan, mereka hanya mengeluarkan sutra dragline dan membiarkan listrik atmosfer dan angin membawa mereka. Mekanisme dispersi massal ini memungkinkan laba-laba untuk mencapai dan menjajah habitat yang baru tersedia, lebih cepat daripada hampir semua kompetitor darat lainnya. Sutra dragline telah menjadi mesin distribusi yang menentukan takdir ekologis mereka. Kolonisasi yang didorong oleh ballooning ini bertanggung jawab atas keanekaragaman laba-laba yang luar biasa yang Anda lihat saat ini. Mereka telah mengisi setiap sudut planet, dari puncak gunung hingga perairan dangkal. Anda melihat bahwa setiap kali ada perubahan iklim atau pembukaan habitat baru, laba-laba adalah salah satu penjajah pertama yang tiba. Sutra ballooning tidak hanya menyelamatkan satu individu,
itu adalah mekanisme kelangsungan hidup spesies, memungkinkan mereka menghindari persaingan lokal dan memastikan bahwa garis keturunan mereka berlanjut di tempat lain. Dari sudut pandang evolusioner, ini adalah kesimpulan yang elegan. Sutra dimulai sebagai solusi lokal untuk masalah air di liang, kemudian menjadi senjata berburu, dan akhirnya menjadi sarana transport global. Evolusi telah mengambil protein sederhana dan mengubahnya menjadi material yang memastikan kehadiran laba-laba dimanapun kehidupan darat ada. Sutra bukanlah akhir dari sebuah kisah, itu adalah fondasi yang terus memungkinkan eksplorasi, adaptasi, dan penguasaan ekologis. Mereka adalah insinyur alam yang paling sukses, dan benang sutra, yang bermuatan listrik dan ditenun dengan presisi, adalah bukti kejeniusan evolusi. Sementara laba-laba orb weaver mendominasi langit, garis keturunan yang lain memilih untuk menyempurnakan teknologi pertahanan dan perburuan di tanah. Mereka menggabungkan warisan liang purba dengan jaring penangkap permukaan, menciptakan benteng yang efektif. Anda mengamati laba-laba corong, funnel web spider, keturunan Agelenidae. Jaringnya bukan melingkar, ia terdiri dari lembaran sutra datar yang luas, membentang di atas rumput atau di celah-celah batu. Sutra yang digunakan di sini sangat kuat dan tidak lengket, fungsinya adalah mekanis. Lembaran itu bertindak sebagai ladang ranjau yang tidak terlihat, melayani dua tujuan. Pertama, sutra yang kasar dan berantakan ini menyulitkan serangga yang berjalan di atasnya untuk mendapatkan pijakan yang kuat. Kedua, sutra ini berfungsi sebagai penyangga seismik. Perhatikan pusat lembaran, di mana ia menyempit menjadi terowongan sutra yang tebal, corong yang mengarah ke tempat persembunyian laba-laba di bawah puing-puing. Inilah tempat laba-laba bersembunyi. Anda menyaksikan laba-laba menunggu di dalam corongnya, dengan kaki depannya menyentuh batas lembaran sutra itu. Laba-laba ini telah menyempurnakan penggunaan sutra sebagai sistem alarm. Setiap getaran, setiap langkah serangga di permukaan lembaran, ditransmisikan secara sempurna ke kaki laba-laba. Laba-laba corong bukan pemburu pasif, ia adalah penyergap. Begitu sinyal getaran mengindikasikan mangsa, laba-laba meledak keluar dari corongnya dengan kecepatan luar biasa. Ia menyergap mangsa, menariknya dengan cepat kembali ke dalam terowongan pelindung. Terowongan sutra yang tebal itu sendiri adalah kembalinya ke arsitektur liang purba. Sutra melapisi dinding, menjaga kelembapan, dan memberikan struktur. Dengan menggabungkan benteng pelindung diri di bawah tanah dengan lembaran penangkap sinyal di permukaan, laba-laba corong telah menciptakan strategi bertahan hidup yang sangat efisien yang menggabungkan keamanan, pemanfaatan sumber daya, dan penyergapan yang cepat. Evolusi telah menunjukkan bahwa sutra memiliki nilai yang sama besar dalam strategi berburu aktif dan pasif. Sutra memungkinkan laba-laba untuk menjadi ahli sensorik, memungkinkannya membaca dunia getaran di permukaan tanah, sama efektifnya dengan laba-laba orb weaver yang membaca getaran di udara. Kita kembali ke garis keturunan purba Megalomorphae, yang telah menyempurnakan strategi bertahan hidup mereka di tanah sejak Devonian. Mereka adalah para insinyur benteng, dan kunci keberhasilan mereka terletak pada pintu yang tersembunyi. Anda membungkuk di atas tanah hutan, mencari jejak, tetapi Anda hampir menginjak pintu. Laba-laba pintu jebakan, trapdoor spider, telah menciptakan penutup liang yang berkamuflase sempurna. Pintu ini terbuat dari kombinasi tanah, lumut, dan sutra padat, berpadu mulus dengan lingkungan sekitar. Perhatikan penggunaan sutra di sini. Sutra, yang dulunya hanya pelapis liang, kini menjadi agen pengikat utama yang menyatukan bahan organik dan mineral. Sutra yang dikeluarkan sangat tebal dan padat, memberikan kekuatan struktural pada pintu jebakan. Bagian yang paling brilian adalah engselnya. Pintu jebakan berfungsi seperti tutup panci yang berputar. Engsel ini terbuat sepenuhnya dari sutra yang ditenun dengan presisi, memungkinkan pembukaan yang cepat dan penutupan yang kedap udara. Sutra di engsel harus lentur dan kuat, sehingga pintu dapat dibuka dan ditutup berulang kali tanpa robek. Engsel sutra ini bukan hanya tentang mekanik, itu tentang keamanan. Ketika laba-laba berada di dalam liang dan bahaya mendekat, mungkin tawon parasit atau predator lain, laba-laba menarik pintu jebakan ke bawah dengan kekuatan. Sutra engsel yang tegang dan kedap udara memberikan segel yang efektif,
melindungi penghuni di dalamnya dari kekeringan dan serangan. Anda melihat bagaimana di luar pintu jebakan, filamen tripwire sutra masih memancar keluar, berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah integrasi sempurna antara pertahanan pasif, benteng sutra, dan perburuan penyergapan aktif, sensor getaran. Laba-laba pintu jebakan menunjukkan bahwa bahkan dengan teknologi sutra yang lebih primitif, mereka memiliki lebih sedikit jenis kelenjar sutra dibandingkan Orb Weaver. Evolusi telah mendorong batas-batas rekayasa mekanik dan kamuflase. Sutra bukan hanya untuk jebakan, sutra adalah bahan bangunan untuk struktur yang berfungsi, engsel, dan segel kedap udara. Laba-laba telah berhasil memintal keselamatan mereka, selangkah demi selangkah, benang demi benang. Di akhir perjalanan evolusi ini, Anda akan menyaksikan puncak adaptasi sutra ke lingkungan yang tampaknya paling tidak mungkin, air. Laba-laba telah kembali ke elemen di mana nenek moyang mereka berasal, tetapi sekarang, mereka menggunakan teknologi darat mereka untuk menaklukkan kedalaman. Anda berada di perairan tawar yang tenang, mengamati laba-laba air, Argyroneta aquatica, satu-satunya laba-laba yang hidup sepenuhnya di bawah air. Laba-laba ini tidak memiliki insang, ia harus bernapas dengan paru-paru buku seperti kerabat daratnya. Jadi, bagaimana ia bertahan hidup di bawah air? Jawabannya adalah sutra, diubah menjadi alat selam biologis. Anda melihat laba-laba itu memintal struktur padat sutra yang diikat ke tanaman air. Struktur ini berbentuk seperti bel kecil atau tenda. Kemudian, laba-laba naik ke permukaan, menjebak gelembung udara di antara rambut-rambut halus di perutnya, dan menyelam kembali. Dengan hati-hati, ia melepaskan gelembung udara itu ke bawah tenda sutra yang baru saja dibuatnya. Laba-laba mengulangi proses ini berkali-kali, perlahan-lahan mengisi kubah sutra itu dengan udara, menciptakan bel pernapasan, diving bell, subakuatik. Anda menyaksikan keajaiban fisik. Bel sutra ini tidak hanya berfungsi sebagai kantong udara pasif. Struktur sutra ini bersifat semi-permeabel, bertindak sebagai insang fisik yang cerdik. Oksigen di dalam air sekitarnya meresap ke dalam gelembung di bel itu, sementara karbon dioksida yang dikeluarkan laba-laba berdifusi keluar. Bel sutra terus-menerus mengisi ulang oksigennya sendiri dari air di sekitarnya. Ini adalah penggunaan paling ekstrim dari sutra sebagai alat fungsional. Laba-laba air menggunakan sutra untuk memanipulasi fisika gas dan air, mengubah material yang berevolusi untuk melawan kekeringan menjadi habitat yang memungkinkan pernapasan di bawah air. Laba-laba itu sekarang hidup di dalam bel udara ini, bersembunyi dari predator air dan menunggu mangsa yang lewat di air. Bel ini adalah benteng pertahanan, tempat makan, dan penampung udara sejati. Kisah laba-laba air ini menegaskan pelajaran akhir dari evolusi sutra. Bahan ini bukan tentang apa yang dibuat, tetapi tentang apa yang memungkinkan. Sutra adalah solusi biologis terbaik di alam, sebuah protein sederhana yang memungkinkan kehidupan darat untuk menaklukkan udara, darat, dan, yang paling mengejutkan, kedalaman air. Sebagai penutup epik evolusi sutra ini, kita harus melihat ke belakang, ke bukti kegagalan. Sutra tidak menjamin kelangsungan hidup, hanya sutra yang paling efisien dan beragam yang melakukannya. Anda memegang sepotong kecil getah pohon purba, sebuah fosil ember. Di dalamnya, Anda tidak hanya melihat laba-laba yang diawetkan, tetapi juga filamen jaringnya, terperangkap sejak zaman kapur. Fosil-fosil ini menceritakan kisah percobaan yang gagal. Anda melihat jaring awal yang ditangkap dalam ember. Mereka terlihat rumit, tetapi kurang efisien. Anda melihat laba-laba purba yang menggunakan perekat yang kurang stabil, filamen yang terlalu tebal, atau pola yang tidak teratur, mirip dengan sheet web yang tidak berkembang. Sutra mereka mungkin kuat, tetapi tidak memiliki elastisitas atau daya rekat yang bertahan lama. Lihatlah jaring ini. Jika laba-laba orb weaver modern menggunakan sutra dengan kecerdikan, spesies purba ini menghabiskan energi untuk menenun jaring yang mudah robek oleh angin atau diloloskan oleh serangga yang lebih kuat. Keterbatasan ada pada tingkat kimia, mereka mungkin hanya memiliki 2 atau 3 kelenjar sutra yang berfungsi, tidak memiliki diversifikasi protein yang dibutuhkan untuk membangun jaring dual system, kering dan basah. Anda membandingkan jaring kuno ini dengan jaring orb yang geometris dan hemat.
Jelaslah bahwa garis keturunan laba-laba yang gagal berevolusi adalah mereka yang tidak dapat menduplikasi gen sutra mereka secara memadai, atau yang spinneretnya tetap kaku. Seiring berjalannya waktu, serangga menjadi lebih cepat dan lebih cerdik. Tekanan kompetitif terhadap laba-laba ini meningkat secara eksponensial. Laba-laba yang bertahan adalah mereka yang dapat memperbaiki, mendaur ulang, dan, yang paling penting, merancang perangkap yang secara kimiawi dan mekanis unggul. Anda menyadari bahwa catatan fosil dipenuhi dengan spesies laba-laba purba yang punah, mereka yang mahir dalam membuat liang, tetapi tidak pernah menguasai seni berburu udara. Kekurangan mereka bukan pada perilaku, tetapi pada bahan bakunya. Kisah laba-laba adalah kisah sukses teknologi. Mereka yang mampu menyempurnakan setiap aspek sutra, dari kekuatan tarik hingga elastisitas, dari daya rekat hingga transmisi getaran, adalah mereka yang membentuk dunia modern. Evolusi sutra adalah ujian keras atas efisiensi, dan alam tidak pernah mentolerir bahan yang tidak efisien. Anda telah melihat sutra membangun benteng dan senjata, tetapi sekarang, Anda akan melihat sutra digunakan untuk tujuan tertinggi, ilusi dan penipuan visual. Dalam dunia yang penuh dengan burung dan tawon parasit yang cerdik, bertahan hidup seringkali bergantung pada seberapa baik Anda menyembunyikan diri atau mengalihkan perhatian. Anda berada di hutan modern, mengamati laba-laba orb weaver tertentu yang dikenal karena seni kamuflase mereka. Jaringnya, yang sangat terbuka dan rentan, membutuhkan perlindungan. Laba-laba tidak hanya bersembunyi, ia membangun boneka. Di pusat jaring, di dekat poros, Anda melihat struktur aneh yang terbuat dari potongan daun, kotoran, dan, yang paling penting, sejumlah besar sutra aciniform dan sutra piriform yang cepat mengering. Sutra ini berfungsi sebagai lem dan bahan pengikat. Laba-laba itu telah membangun decoy atau umpan tiruan, sebuah patung yang dirancang menyerupai laba-laba lain atau hanya kekacauan yang disamarkan. Anda melihat bagaimana laba-laba itu terkadang menciptakan effigie yang menyerupai dirinya sendiri tetapi lebih besar, diposisikan di tengah jaring. Mengapa membangun patung? Ini adalah strategi perilaku yang didorong oleh tekanan predasi. Predator visual, seperti burung, seringkali memilih target terbesar dan paling jelas terlihat di jaring. Jika predator menyerang umpan tiruan itu, laba-laba asli, yang biasanya bersembunyi sedikit di atas atau di tepi, memiliki waktu berharga untuk melarikan diri menggunakan drag line penyelamatnya. Anda menyaksikan laba-laba itu sendiri. Ia tidak menggunakan sutra untuk berburu, tetapi untuk manipulasi visual. Sutra aciniform yang padat memungkinkan laba-laba untuk membentuk bahan asing menjadi bentuk 3 dimensi yang kohesif. Fenomena umpan tiruan ini menunjukkan bagaimana evolusi sutra telah bergeser dari kebutuhan fisik, kekuatan, daya rekat, ke kebutuhan kognitif, mengecoh predator. Sutra menjadi materi untuk membangun narasi visual palsu. Insinyur sutra tidak hanya menguasai mekanika, mereka menguasai psikologi predator. Sutra adalah medium untuk ilusi. Kemampuan untuk mengikat puing-puing lingkungan menjadi bentuk yang menipu adalah adaptasi bertahan hidup yang elegan dan kreatif, yang memastikan bahwa garis keturunan laba-laba akan terus menenun, bersembunyi, dan menipu. Anda melihat jaring orb yang cerah, milik laba-laba penenun, dan di tengahnya, Anda melihat sesuatu yang tidak berfungsi sebagai jebakan, tetapi sebagai dekorasi. Struktur-struktur tebal, zigzag, atau spiral padat dari sutra putih yang ditenun ke dalam jaring disebut stabilimenta. Struktur ini adalah misteri evolusioner. Sutra yang digunakan, biasanya sutra aciniform yang padat, tidak lengket dan jelas membutuhkan investasi energi yang besar. Mengapa laba-laba, yang telah menyempurnakan jaring yang tidak terlihat, tiba-tiba menciptakan dekorasi yang mencolok? Anda menyadari bahwa stabilimenta mungkin memiliki tujuan ganda, yang mencerminkan kompromi evolusioner. Di satu sisi, stabilimenta berfungsi sebagai peringatan. Bayangkan burung terbang cepat melalui hutan. Stabilimenta, yang memantulkan sinar ultraviolet, bertindak sebagai penanda visual yang jelas. Struktur ini membantu burung melihat jaring sebelum menabraknya. Laba-laba mengorbankan sedikit kejutan untuk mencegah kehancuran total jaringnya. Ini adalah investasi pertahanan struktural. Di sisi lain, bagi serangga, dekorasi yang memantulkan UV ini mungkin memiliki fungsi yang berlawanan.
Serangga tertarik pada pantulan UV, seringkali meniru cahaya bunga atau celah kanopi. Laba-laba, dengan cerdik, mengubah sutra padat itu menjadi umpan optik. Ia tidak hanya menenun jebakan, ia menenun papan reklame yang menarik calon mangsa. Anda menyaksikan ambiguitas predator yang luar biasa ini. Apakah stabilimenta itu menarik atau menolak? Ia mungkin melakukan keduanya, tergantung pada siapa yang melihatnya. Untuk burung, itu adalah bendera peringatan. Untuk serangga, itu adalah ilusi yang menarik. Perilaku menenun stabilimenta ini menunjukkan bahwa laba-laba, dengan menguasai protein sutra, juga menjadi master manajemen cahaya dan perilaku predator. Sutra telah berkembang menjadi medium ekspresi visual dan komunikasi lingkungan yang kompleks. Dari liang yang dilindungi sutra hingga jaring yang dihiasi ilusi optik, seluruh perjalanan ini menegaskan satu hal. Tekanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak mendorong evolusi untuk mengubah bahan sederhana menjadi solusi yang luar biasa. Inilah keajaiban sutra. Setelah melintasi jutaan tahun evolusi laba-laba, kini kita kembali ke masa kini. Di sini, di laboratorium modern, para ilmuwan berusaha mengungkap kode genetik yang memungkinkan keajaiban sutra, sebuah proses yang dikenal sebagai bioinspirasi. Anda berada di depan mikroskop elektron, mengamati filamen sutra major ampulet. Anda melihat struktur kristalin dan amorf yang sempurna yang memberikannya kekuatan tarik luar biasa, lebih unggul dari Kevlar dan baja dengan berat yang sama. Pertanyaannya sederhana namun mendalam, jika laba-laba dapat memproduksi bahan super ini dari air dan protein pada suhu kamar, mengapa kita tidak bisa? Jawabannya ada pada kode genetiknya, protein spidroin yang unik. Anda melihat para ilmuwan mendekode gen spidroin, gen yang berevolusi dari duplikasi acak selama Paleozoikum. Gen ini sangat besar, dipenuhi dengan sekuens asam amino yang berulang, kunci untuk struktur bata dan pegas dari sutra. Tantangan terbesarnya adalah produksi massal. Kita tidak bisa memelihara laba-laba secara koloni seperti ulat sutra, karena mereka kanibalistik. Jadi, evolusi harus direkayasa ulang. Para ilmuwan mengambil gen spidroin laba-laba dan memasukkannya ke dalam inang yang lebih mudah dikelola, bakteri, ragi, atau bahkan kambing yang direkayasa secara genetik. Anda menyaksikan upaya untuk mereplikasi saluran pemintalan laba-laba. Tidak cukup hanya memiliki protein yang tepat, kita harus meniru perubahan pH dan gaya geser yang laba-laba gunakan untuk mengubah cairan menjadi serat. Kita berjuang untuk mereplikasi efisiensi yang laba-laba capai secara alami. Potensi material ini sangat besar. Bayangkan sutra laba-laba yang biokompatibel digunakan dalam bidang medis, benang bedah yang lebih kuat dari yang pernah ada, atau perancang untuk generasi saraf dan organ. Dalam industri, bayangkan rompi anti peluru yang lebih ringan dan tangguh. Kisah laba-laba berakhir di sini, di titik persimpangan antara evolusi biologis dan rekayasa manusia. Kita mencari inspirasi dari makhluk kecil yang lolos dari kepunahan Permian dengan beberapa tetes protein di perutnya. Evolusi telah memecahkan masalah rekayasa material terbesar di dunia. Kini giliran kita untuk belajar dan mereplikasi keajaiban kimiawi tersebut. Kita telah mencapai garis akhir kisah ini, di era yang kita sebut Antroposen. Perjalanan laba-laba, dari makhluk yang berjuang melawan kekeringan hingga menjadi insinyur nanoteknologi, adalah salah satu kisah evolusioner paling sukses di bumi. Anda melihat laba-laba di taman Anda, di sudut jendela, atau di hutan. Mereka adalah bukti hidup bahwa penguasaan material dapat menentukan peran ekologis. Sutra mereka terus mendefinisikan strategi bertahan hidup dan berburu, memastikan laba-laba menempati relung predator udara utama di hampir setiap ekosistem darat. Peran mereka dalam ekologi sangat besar. Sebagai predator utama serangga, laba-laba adalah pengendali hama alami yang vital, melindungi tanaman dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kelangsungan hidup mereka saat ini bergantung pada adaptasi berkelanjutan dari teknologi sutra mereka. Bayangkan tantangan baru yang mereka hadapi, polusi cahaya yang mengganggu strategi berburu nokturnal, atau perubahan iklim yang mengubah kelembapan, tekanan yang sama yang dihadapi nenek moyang mereka. Namun, sistem sutra yang canggih, kemampuan untuk beradaptasi, mendaur ulang, dan berdisipasi melalui beluning,
menunjukkan bahwa laba-laba dilengkapi secara luar biasa untuk menghadapi masa depan yang tidak stabil. Anda melihat bahwa gen Speedroin masih berevolusi. Di tempat-tempat baru, menghadapi mangsa baru, tekanan selektif akan terus mendorong mutasi, mungkin menciptakan sutra baru dengan sifat yang bahkan lebih luar biasa, lebih ringan, lebih kuat, lebih lengket, atau lebih cerdas. Kisah Insinyur Sutra adalah pengingat bahwa penemuan terbesar alam seringkali terjadi pada skala terkecil. Seluruh keanekaragaman dan kejayaan taktis laba-laba modern dapat ditelusuri kembali ke beberapa filamen protein yang ditarik dari pleopoda termodifikasi jutaan tahun yang lalu. Saat Anda mengamati jaring yang bersinar di pagi hari, ingatlah bahwa Anda tidak hanya melihat jebakan. Anda sedang melihat sebuah monumen evolusi, sebuah karya agung kimia, fisika, dan adaptasi yang telah ditenun selama ratusan juta tahun, benang yang terus mengikat kehidupan di bumi.